Untuk pertanyaan terakhir dari berinisial AG, Ustadz, saya mau bertanya, ketika Al-Quran diturunkan secara keseluruhan sekaligus, itu maksudnya diturunkan tercatat pada Lauh Mahfuz ataukah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia? Iya. Kalau yang benar adalah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, berarti bumi dan langit sudah diciptakan ya Ustadz. Lalu jika langit dan bumi sudah diciptakan, apakah saat itu Nabi Muhammad SAW telah terlahir atau belum ya Ustaz? Nuhun jawabannya Ustaz. Iya. Al-Quran sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sesuai dengan firman Allah, "Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun." Fi kitabim maknun, Al-Quran sudah ada di Lauhul Mahfuz dan tidak menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para penjaga Lauhul Mahfuz, malaikat. Itu bahasa terjemah yang memperhatikan kronologis ayat. Adapun pemahaman fikih kesana kemari ya sangat diperhatikan oleh para ulama, itu merupakan ijtihad yang sangat bermakna. Kemudian turunnya ke bumi tidak sekaligus, dan turunnya ke bumi juga bertahap perjalanannya dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, dari samai dunia ke bumi. Apakah turunnya langsung dengan tulisan, atau bacaan baru ditulis, atau tulisan baru dibaca? Kita perhatikan ayat Al-Quran. Sepakat para ulama, Al-Quran berlandaskan kesaksian para sahabat Nabi yang pada waktu mendengar berita mereka belum menjadi sahabat, tapi menyaksikan sebelum jadi sahabat apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah menerima ayat pertama-tama di Gua Hira, tidak pakai catatan. Kan tidak kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti pertama beliau menerima hanya bacaan sesuai dengan kalimatnya Iqra. Iqra di situ tentunya adalah bukan uktub. Ya. Iqra, bacalah yang dengan bacaan yang terdengar. Dan Rasulullah menyatakan ma aqra, apa yang harus kubaca? Atau ma ana biqari, aku bukan ahli baca. Atau ma aqra, aku nggak baca, aku nggak tahu baca. Ma aqra bisa dua makna ya. Bisa ma aqra, aku nggak tahu baca, atau ma aqra, apa yang harus kubaca. Bisa begitu tuh. Tapi kalau ma aqra dengan pertanyaan dihubungkan dengan ma ana biqari, aku bukan ahli baca, maka dapat dipahami melalui ayat yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata ayat yang pertama turun itu bimbingan membaca, bukan perintah membaca, nih baca oleh kamu, bukan. Kalau nih baca mungkin ada tulisan diperlihatkan, tapi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, kau sedang membaca alam, engkau sedang membaca kehidupan manusia, engkau sedang membaca kehidupan kabilah demi kabilah yang belum punya aturan. Sekarang engkau baca dengan menyebut nama Rabbmu. Artinya bimbingan membaca yang benar bagaimana. Umumnya orang memahami ayat ini adalah apa yang dibaca, bukan apa tapi bagaimana cara membaca. Sebab tidak disebutkan yang dibacanya apa. Artinya apa yang dibaca bebas apa saja. Yang penting bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Dan dilanjutkan pada kalimat berikutnya khalaqal insan. Artinya Rasulullah SAW itu membaca alam raya dan diarahkan untuk membaca manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan semua yang sedang kau baca, semua yang kau sedang pikirkan, semua yang kau lihat. Itu semuanya Dia menciptakan. Karena itu sebut nama Dia.
Dan jangan lupa baca manusia, khalaqal insan. Apalah artinya sibuk pikiran kita digunakan untuk memikirkan langit, bumi, dalamnya bumi, kemudian langit kesekian, planet kesekian, tetapi diri tidak dibaca. Wa fi anfusikum afala tubsirun falyanzuril insanu ila ta'ami. Itu kan perintah dari Allah untuk membaca manusia. Karena itu ayat yang pertama turun itu bimbingan untuk Rasulullah bagaimana cara membaca. Kemudian di dalam surat Ali Imran ada kalimat nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia turunkan kepada kamu kitab dengan menggunakan kata nazzala. Ini turun bertahap. Kalau turun sekaligus anzal. Sebagaimana bacaan proses turunnya kepada kita dengan bertahap dan sekaligus. Namun sekaligus lebih dulu, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, dari samai dunia kepada Rasulullah bertahap. Bagaimana dengan tulisan? Allah tegaskan kepada engkau pertama nazzala bertahap. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Lalu itu kan pada ayat di awal surat Ali Imran ayat ketiga. Untuk riwayat Hafs dari Asim ayat ketiga. Dan di ayat ketujuh, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Di situ jelas sekali bahwa Alkitab Allah turunkan anzala, artinya setelahnya turun tulisan demi tulisan sesuai dengan bacaannya yang diturunkan juga. Baca surat ini tulisannya juga turun, baca surat ini tulisannya juga turun. Dan disuruh Rasulullah, Rasul menyuruh para sahabat untuk mencatat. Setiap kali para sahabat mencatat, Rasul memperhatikan catatan. Nah, kemudian di akhir diturunkan lagi dengan kalimat anzala 'alaikal kitaba min ayatun muhkamat. Kalau anzala 'alaikal kitab berarti tulisan semuanya turun dari awal sampai akhir. Nah, yang sekarang kita lihat tulisan itu kata para ulama Al-Qur'an, itu sesuai dengan lil urdatil akhirah. Tampilan di akhir diperlihatkan kepada Rasulullah tulisannya, diperdengarkan kepada Rasulullah bacaannya, dan bacaan sangat banyak, tulisannya adalah seragam. Tulisan yang kita lihat ini adalah untuk beberapa bacaan. Kalau ada sedikit perbedaan itu ada riwayatnya. Ini adalah lebih dalam lagi, nanti kita kaji itu. Dan harus pakai papan tulis nanti. Bahwa Al-Quran itu turun dengan tulisan dan bacaan. Sudah saya angkat kalimat di dalam wahyu yang terakhir ini, banyak huruf yang tertulis